Let's learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Neriji bersama saya Siti Nina Rohimah dan saya Muhammad Ija Arya Maulidin. We are Neriji. Let's learn together. Sobat LT, semoga sehat dan semangat selalu ya. Sobat LT, tahu gak mengapa saya panggil Sobat LT? Apa ya? Mau tahu gak? Mau. Sobat LT itu Sobat Learn Together, oke? Oke. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke, Sobat LT, tanpa basa-basi lagi kita sambut tamu spesial kita, Bapak Ferizal Rusdiana, SPD, MPD. Terima kasih Bapak bisa hadir di studio podcast Neriji Penggerak ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kami mohon maaf, studio kami masih dalam perkembangan. Sobat LT, podcast kali ini kita akan membicarakan tentang menjadi siswa yang keren dan disukai di sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Ferry Faizal, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang menjadi siswa yang keren dan disukai di sekolah kepada Sobat LT. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena udah diundang kemari ya untuk memberikan berbagi pengalaman tentang tema kita hari ini, yaitu bagaimana menjadi siswa yang keren dan disukai banyak teman. Karena ini akan sangat banyak sekali manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini khususnya terutama umumnya yang melihat video ini akan mengambil beberapa pelajaran ya dari tema kita. Oke. Untuk menjadi siswa yang keren di sekolah. Jadi keren ini bukan berarti hanya dalam tampilan saja ya, tapi dalam beberapa aspek, berbagai aspek ada yang disebut dengan keren dan bagus gitu. Jadi yang pertama yaitu tentang kita harus bisa sebagai siswa itu menciptakan kesan yang baik ya. Menciptakan kesan yang baik di sini yaitu contohnya salah satunya dengan menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kenapa? Karena teman kita atau teman-teman kakak kelas mau adik kelas itu akan melihat pertama dari penampilan kita. Jika kita bisa menjaga kebersihan badan ya, contohnya dari baju mungkin ya, yang bukan harus bagus, bukan, tapi paling tidak bersih gitu ya. Kita bayangkan kalau baju kita selama beberapa hari tidak dicuci, dipakai ya, orang lain kan pasti tidak ada yang pasti melihat kita, jangankan untuk mendekati ya. Pasti dari jauh juga udah kelihatan males nih untuk bercengkrama dengan dia atau bersama-sama dia, males nih. Nah, itu yang pokok, yang pertama itu adalah menjaga kebersihan badan ya. Selain dari baju, tentu saja ke sekolah tiap hari kita harus mandi dulu ya. Mandi, usahakan mungkin kalau pakai pewangi ya. Kalau untuk perempuannya mungkin atau laki-laki juga bisa pakai lotion hand body supaya ya kelihatannya lebih bersih aja gitu badannya. Yang kedua yang sering kita lupakan terutama untuk siswa laki-laki yaitu menata rambut ya. Kita ketahui banyak yang rambutnya sekarang itu gondrong-gondrong ya. Bukan, memang ketika ada beberapa anak yang memberikan bahwa rambut itu tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ya. Memang kalau lihat dari sana tidak ada hubungannya, tapi ketika rambut kita rapi ya, maka teman-teman yang lain juga melihatnya kita tuh akan ya bersih nih ya, rambutnya pendek, rambutnya rapi, bagus, tidak gondrong. Kalau gondrong kan orang lain juga, apalagi ketika olahraga ya, nanti ketika olahraga kalau gondrong itu nanti kesannya itu lusuh lah ya, jelek sama sekali ya. Yang ketiga, perhatikan juga seluruh atribut pakaian kalian, mulai dari sepatu, celana dan juga seragamnya. Kadang-kadang ada gini, ketika sesuai jadwal gitu ya, jadi ketika Senin pakai baju apa nih, samakan dengan orang lain. Jangan ingin menjadi center attention ya, jadi ingin menjadi perhatian orang. Ketika kita hari Senin harusnya putih-putih, malah pakai batik. Nah, itu tidak keren sama sekali ya. Jadi definisi keren di sini tuh
menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika waktunya pakai batik, ya pakai batik, ya. Bayangkan ketika Anda orang lain pakai batik, kamu pakai pramuka sendiri. Pasti yang lainnya kan di kelas itu paling tidak, walaupun tidak semua, tapi pasti ada yang mencemooh nanti, ya. Wah, kamu salah pakaian nih, pakaian kamu, atau kamu nggak tahu jadwal. Kamu sekarang bagaimana berkonsentrasi untuk belajar, ya. Sedangkan hal-hal kecil seperti itu tidak diperhatikan. Akhirnya kan kamu jadi malas ke depannya. Oke. Kemudian yang keempat, masih berkenalan dengan menciptakan kesan yang baik. Itu selalu up to date dengan isu-isu baru, ya. Isu-isu terbaru kita harus selalu update, ya. Kenapa? Karena jika kita mengetahui isu-isu atau berita-berita, ya, berita-berita yang update terbaru, itu berita apapun, ya, mau berita dari tentang kalian, usia remaja, mau berita dari, mungkin ada yang suka film, ada yang suka, kayak kemarin kan kita baru ada kedatangan konser, ya, di Jakarta itu ada Blackpink, ya. Pasti kalau kamu nggak tahu, nggak update, ya, ketika teman kamu bicara, oh ada Blackpink, kita nggak tahu, nah kalian pasti ketinggalan. Oh, saya tamat apalan, atau dia mah nggak tahu update sama sekali, nggak usah diajak. Nah, itu menjaga, ya. Jadi ketika kita update dengan suasana yang baru atau sesuatu yang baru, ya, hal-hal baru, maka kita akan menjadi siswa yang keren. Jadi siswa yang keren di sini adalah mempunyai banyak teman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak kalah penting, poinnya adalah berteman dengan banyak orang. Nah, ini yang saling salah, ya. Yang bisa dilakukan untuk berteman dengan banyak orang. Jadi gini, sekolah ini kan untuk aktualisasi diri kita, ya, aktualisasi diri siswa. Gimana kamu mau berkembang, kemampuan kamu ketika kamu tidak mempunyai teman, ya. Misalkan kamu beranggapan, saya mah bisa sendiri, saya sudah pintar, saya sudah punya apapun, tidak butuhlah teman. Nah, itu salah, ya. Justru kamu tuh sangat membutuhkan berteman dengan banyak orang, ya. Untuk apa? Karena tidak semua hal itu bisa dilakukan sendiri. Kadang-kadang kita mampu di A, tipe A-nya, di soal yang B kita nggak mampu. Nah, itu ketika punya banyak teman kita bisa sharing, ya. Caranya satu, yaitu bergabung dengan berbagai kegiatan ekskul. Contohnya seperti ini, podcast ini sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Dengan kalian ini yang berdua nih, siswa bapak, ya, dengan menjadi host seperti ini, jangan dilihat cuman nanya, cuman ngobrol. Jangan dilihat itunya dulu. Ini baru sekarang, ya. Kamu nanti beberapa tahun ke depan, ya, bahkan ketika sudah dewasa, ini akan menjadikan pengalaman kamu. Oh, saya pernah ini nih, ya. Oh, akhirnya saya bisa. Ketika kamu disuruh menjadi nanti mungkin di keluarganya untuk menjadikan pembawa acara, kamu sudah biasa, ya. Walaupun dengan segala kekurangan, misalkan tadi seperti yang anda bilang, ya, bahwa podcast kita masih ada kekurangan, ya nggak apa-apa. Kita ngerintis dari bawah. Tidak semua podcast itu langsung seperti ini, ya. Jadi bawah-bawah. Nanti kan kamu sekarang baru paling ada yang kelas 7, ya. Masih jauh. Nanti ada kelas 8-nya lebih lagi. Ini juga tampilannya lebih lagi. Nah, itu bergabung dengan berbagai organisasi. Seperti ada ekskul lah. Kamu bisa ketika suka bola, ya gabung dengan futsal. Suka poli, gabung dengan poli. Suka PMR atau suka, di sini kan disediakan berbagai ekskul. Ya, cara untuk mendapatkan banyak teman itu gabunglah, salah satunya gabunglah dengan berbagai ekskul atau beberapa ekskul di sekolah ini. Ya, yang kedua yaitu mengamati teman sekitar. Ya, mengamati di sini artinya kita harus peka. Ya, kamu di kelas ada teman kamu misalkan pendiam terus, ya. Kenapa nih dari pagi dia pendiam terus? Nah, kita harus bisa mengamati. Ketika mengamati, jadi menghindari apa? Ketika dia ada masalah di rumah, kalau kita tidak amati, kadang-kadang kalau kita bercanda keterlaluan, ya, bercandanya berlebihan, nanti akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan perselisihan. Nah, itu kan tidak keren sama sekali, ya. Jadi bukan siswa yang keren. Jadi siswa yang keren itu bisa mengamati beberapa lingkungan sekitar, terutama di kelasnya, ya. Lingkup jauhnya di sekolahnya. Terus di sini ada ramah kepada semua orang. Ya, jadi kamu harus ramah nih kepada semua orang.
Jangan mentang-mentang misalkan kamu kelas 7 hanya ramahnya di kelas aja, tidak ya. Kepada orang kakak kelas ramah ya. Ramah itu bukan berarti harus selalu bagaimana ya. Ramah sewajarnya lah. Ada kakak kelas walaupun kamu nggak kenal, tanya saja Kak atau misalkan T atau A. Nah, itu ramah seperti itu pasti nanti kamu akan mempunyai banyak temannya. Selain ke murid, kamu juga harus ramah ke guru-guru ya. Misalkan ketika ada guru lewat, bagaimana sikap yang bagus ya. Nanti itu kan ketika kita disukai banyak orang, maka mereka akan menganggap bahwa oh, si eta mah banyak temannya nih, dia banyak temannya. Nah, itu poin kerennya di sana ya. Terus jangan pernah mencampakkan teman ya. Kenapa mencampakkan? Jadi di sini kadang kita punya teman ya, misalkan teman kita punya masalah, mentang-mentang teman kita punya masalah, kita jauhi dia karena kita takut misalkan ke bawah-bawah. Nah, jangan seperti itu ya. Bahkan ketika teman kita yang biasanya ceria nih, terus jadi murung, kita harus merangkul dia ya. Dalam artian merangkul itu, tanyalah, ada masalah apa sih? Biasanya kamu suka ceria, kok sekarang jadi seperti ini? Nah, itu dengan kamu melakukan hal-hal seperti itu, kamu akan dianggap keren ya, akan dianggap keren dan disukai banyak orang atau disukai teman-teman kamu ya. Jadi ramah dan juga jangan pernah mencampakkan teman. Kamu mungkin pernah dengar dulu kalau yang suka nonton ini Naruto ya, yang suka nonton Naruto pernah, bukan Narutonya yang ngomong, bahkan harusnya sih sebelum Naruto itu ada yang ngomong seperti ini kalau nggak salah ya. Orang yang meninggalkan teman itu lebih rendah daripada sampah, katanya gitu ya. Nah, itu kartun saja ya, anime saja mengajarkan seperti itu ya. Apalagi kita nih, kita jangan pernah meninggalkan teman dalam keadaan apapun, kecuali teman kita mengajaknya ke hal negatif. Misalkan ya jangan nggak usah sekolah lah hari ini. Nah, itu jangan ya, jangan diikuti yang seperti itu. Kalau teman ngajak yang positif ya ikuti, misalkan diskusi yuk ya ayo. Atau teman kita sedang aduh aku nggak bisa nih pelajaran ini, jangan malah ditinggalkan, ajak, ayo kita belajar sama-sama ya. Ayo kita nyari di Google sama-sama, atau ayo kita bertanya ke guru sama-sama. Nah, itu jangan mencampakkan teman. Kemudian bersikap sewajar mungkin ya. Bersikap sewajar mungkin di sini adalah kamu jangan mau menindas dan jangan mau ditindas ya. Jadi jangan ada sistem senioritas di sekolah ini ya. Jangan sampai ketika kamu merasa sekarang kelas 7 misalkan, saya harus takut nih sama kelas 8, 9, jangan, itu ditindas namanya. Bedakan antara hormat ya, antara kamu menghargai dengan kamu takut. Bedakan. Kalau menghargai itu kan sewajarnya, oh ya dia kakak kelas kita nih, sikapnya harus seperti apa ya. Kalau takut itu ketika kakak kelas kita lewat kita udah takut duluan, itu nggak bagus. Kalau kakak kelas kita lewat paling tidak tunjukkan sikap yang bagus ya. Jadi dan juga bagi kelas 8-9-nya nih ya, jangan menindas ya. Kamu mungkin sekarang merasa menjadi kakak kelas karena kamu kelas 8, kelas 9. Tapi suatu saat ketika kamu nanti ke SMA, kamu kan jadi adik kelas lagi. Bayangkan ketika kamu menindas, nanti suatu saat kamu ditindas, kan nggak enak. Ya, itu. Jadi menjadi siswa yang keren itu ada beberapa poin yang memang harus kita diskusikan, sepakati dan lakukan. Ya, lakukan secara bagus. Ya, untuk poin yang terakhir ini ada ketiga ya, menjadi siswa yang keren itu adalah bersikap ramah dan percaya diri ya, sehingga mudah disukai. Yang pertama adalah open minded ya, kita harus berpikiran terbuka, berpikiran jangan sempit ya. Misalkan teman kita suka, kalau sekarang ya perempuan itu kan sukanya boy band ya, suka boy band. Kalau teman kita suka boy band, kita jangan mentang-mentang nggak suka, terus naon gitu mah, gak menarik. Nah, jangan seperti itu. Teman kita suka apa, paling tidak walaupun kita nggak suka, oh iya hargailah, dihargai. Misalkan laki-lakinya suka game, sekarang yang lagi rame nih game ya, antara game A dengan game B berantem. Oh game A mah gini, game B mah, nah jangan seperti itu.
Kalau dia suka main game A, ya udah kita hargai. Oh iya ya, rame juga game A. Jangan mentang-mentang nggak suka, ah tuh rame, jangan. Ya. Kalau dia suka yang B, oh iya game B mah rame. Nah, jadi harus bisa membuka pikiran, yaitu open minded kita, ya harus lebih luas lebar terbukanya. Kemudian menghormati orang lain, tadi sudah dibahas ya, menghormati orang lain, menghormati siswa, kakak kelas, adik kelas, dan juga guru. Kita harus bisa menghormati orang lain itu supaya feedbacknya atau timbal baliknya kembali lagi ke kita. Kita hormat ke orang lain juga akan lebih respect kepada kita. Terus ada berpikir positif selalu, ya. Kita harus punya, untuk menjadi siswa yang keren itu adalah selalu berpikir positif. Ya, contoh misalkan dalam pembelajaran, ketika kamu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, misalkan kamu dapat nilai 40 atau 50 lah ya, jangan langsung negatif, ternyata saya bodoh nih, gak bisa nih. Nah, jangan seperti itu. Positif saja, oh berarti kenapa saya nilainya kecil, berarti saya kurang belajar nih, ya. Nah, kurang belajarnya gara-gara apa nih? Oh, karena saya nggak punya teman. Nah, ini pokok yang tadi. Untuk menjadi banyak teman, jadilah keren dulu, ya. Keren itu bukan berarti yang Bapak bilang ya, bukan berarti tampilan, tapi sikap, lebih ke sikap, lebih ke bagaimana cara memperlakukan diri kita sendiri. Terus ini yang kayak sepele tapi banyak manfaatnya, selalu tersenyum, ya, tersenyum ketika kita bertemu dengan siapapun, tersenyum ya, nggak apa-apa misalkan kebetulan, oh si eta mah gitu wanya, nah nggak apa-apa awal-awal. Nanti kalau lama-kelamaan kamu tersenyum, nanti orang lain akan terbiasa, sih atau siapa sih itu yang senyum terus? Oh si A, akhirnya kan jadi diketahui. Oh si eta kelas 7 ya tersenyum terus. Oh akhirnya jadi kita tuh jadi kalau bisa dikatakan kita jadi famous ya, kita jadi terkenal, jadi lebih. Dan terkenal di sini bukan karena kita ingin dihargai apa-apa, bukan. Supaya yang tadi poinnya ya, kamu akan menjadi keren untuk bertujuan mendapatkan banyak teman. Ya, setelah banyak teman, banyaklah kemudahan. Poin terakhir ya, ini yang tak kalah penting dan harus menjadi pondasi untuk yang ketiga tadi semua ya dibicarakan, yaitu jadilah diri sendiri ya, be yourself, jangan menjadi orang lain. Ketika kamu sudah nyaman dengan kehidupan pembelajaran di sekolah, seperti misalkan saya pagi-pagi biasa berangkat datang tuh setengah tujuh tuh udah di sekolah. Kalau sudah nyaman seperti itu, jangan gara-gara diajak orang lain, nggak salah jam 7.15 kurang 15 juga bisa. Nah jangan, kalau kamu udah saya tiap pagi harus sarapan, jangan mau sampai menjadi orang lain ya. Saya misalkan sebelum ulangan tuh suka menghafal dulu, jadilah seperti kamu sendiri ya. Jadi jangan menjadi orang lain, jadilah diri kamu sendiri ya. Mungkin poinnya intinya menjadi siswa yang keren itu sangat bagus untuk kita semua, karena siswa itu tidak hanya belajar, tapi siswa juga harus bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Untuk lebih jauhnya nanti mungkin di lingkungan masyarakatnya suatu saat kita akan bahas bagaimana cara-cara bersosialisasi atau menjadi keren di lingkungan masyarakat kalian. Ya mungkin itu sementara itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Kita adakan interaksi aja lah ya, kita biar nggak kaku, kamu bisa nanya apa saja, bisa mengajukan pertanyaan apa, silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali pemaparan Bapak yang telah disampaikan. Untuk lebih jelas lagi, izinkan kami untuk bertanya beberapa hal yang telah Bapak sampaikan. Apa ciri-ciri siswa yang keren itu? Oke, boleh. Jadi gini, siswa yang keren seperti yang Bapak bilang tadi ya. Keren di sini bukan hanya tampilan, ya. Tentu saja tampilan juga harus diperhatikan, seperti yang kita tadi Bapak bilang ya, bahwa kita harus bersih, ya, bersih, baju harus bersih, paling tidak 1 kali pakai, ya. Pak, gimana nih baju saya cuma satu-satunya? Ya menyimpannya yang benar. Ketika pulang sekolah
gantungkan lah ya, disimpan biar nggak kotor. Itu dalam segi pakaian. Kemudian untuk menjadi siswa yang keren juga, intinya satu, harus punya banyak teman ya, karena kamu tidak bisa menjadi keren jika kamu tidak dikenali oleh orang lain ya. Gimana kamu dianggap keren kalau kamu hanya di kelas saja, waktunya istirahat di kelas. Jadi ke sekolah tuh hanya berangkat, diam di kelas, pulang. Jangan seperti itu ya. Waktunya istirahat, sosialisasilah dengan teman ya. Ada kegiatan di sekolah ekskul, ikut kegiatannya. Ada misalkan perlombaan apa, penasaran, ikut. Nah, itu menjadi siswa yang keren itu intinya bagaimana, yaitu mendapatkan banyak teman, mengikuti kegiatan, dan juga jangan pemalu ya, jangan pemalu ini ya. Mungkin itu untuk menjadi siswa yang keren. Terima kasih. Bagaimana menjadi siswa yang disukai? Nah, yang disukai ini, kalau tadi keren itu kan hanya dikenal saja ya, kita dianggap keren itu dikenal. Kalau untuk disukai itu tentu saja yang tadi sederhananya ramah kepada orang lain ya, ramah kepada orang lain. Kemudian setiap orang lain atau teman kita punya masalah ya, kasihlah pendapat ya. Misalkan, oh saya lagi ini nih, ada masalah ini di rumah, ada masalah ini dengan teman, kasih pendapat sebisa kamu ya. Jangan sampai ketika dia cerita, saya ada masalah nih di teman, jangan malah balik bercerita kamu ya, jangan malah balik, maneh mah leuheung, urang mah kieu. Nah, itu tidak akan disukai ya. Jadi kalaupun mau, dengarkan dia, dan ingat satu, kalau ingin disukai oleh orang lain, terutama teman kamu, jadilah pendengar yang baik ya. Jadilah pendengar yang baik. Ketika dia mau cerita, dengarkan. Ketika dia butuh saran, kasih saran. Walaupun misalkan saran kita belum tentu menyelesaikan masalahnya, tapi paling tidak dia merasa diperhatikan ya. Jadi disukai ini bukan berarti dalam hal suka-sukaan, bukan ya, tanda kutip suka-suka, bukan. Disukai ini disukai banyak orang. Jadi nanti ada anggapan, oh berteman dengan si etama enak, resep. Nah, itu ya poinnya. Jadi disukai bagaimana? Intinya rajin mendengarkan, jadi pendengar yang baik, menjadi pembicara yang baik dengan teman, berkumpul bareng-bareng, jangan selalu menjadi introvert sendirilah di kelas, hanya di kelas ya, enggak. Orang lain mau bercerita, kita nggak mau. Nah, jangan seperti itu. Ya itu mungkin untuk introvert. Apa yang harus dilakukan supaya tetap bagaimana sikap kita terhadap siswa yang tidak menyukai kita? Nah, terhadap siswa yang tidak menyukai ini ya, kita jangan berharap semua orang suka sama kita ya. Pasti di sekian banyak kita siswa ini ada 1, 2, bahkan 3, bahkan 10 yang tidak suka, atau di kelas juga mungkin ada 1, 2 yang tidak suka ya. Kita cara menyikapinya bagaimana Pak? Ya, cara menyikapinya tentu saja satu, kalau bisa nih ya, tanyakan dulu lah ke yang tidak suka itu. Kita harus berani fair ya, harus berani gentle. Tanyakan, kamu kenapa tidak suka saya ya, apa yang, siapa tahu ada salah kita ya. Nanti dia akan bicara, oh kamu tuh gini. Kalau memang dirasa kita yang salah, cepatlah minta maaf ya. Oh iya, sikap saya salah, saya minta maaf, saya janji kedepannya tidak seperti itu ya. Kalau setelah kamu pernyataan seperti itu, dianya malah, pokoknya saya nggak suka sama kamu, nggak ada alasannya, ya udah, kalau seperti itu mau bagaimana lagi ya. Intinya kalau dia memang tidak beralasan tidak suka sama kita, ya udah biarkan aja ya. Biarkan aja, toh dengan 1, 2 orang tidak suka ke kita, tidak menjadikan orang lainnya itu tidak suka juga. Kita masih punya banyak teman-teman yang suka sama kita ya. Kecuali itu satu tadi ya, pastikan dulu alasannya apa. Kalau alasannya sudah jelas, baru kalau salah kita minta maaf. Kalau memang dia tidak mau bilang, pokoknya nggak suka, asalnya nggak suka, ya udahlah, dibiarkan aja. Toh kita banyak kerjaan juga kan, kalian banyak yang harus dihafalkan, banyak yang harus dilakukan. Dengan usia remaja yang seperti ini kan lagi musim-musimnya berkembang. Intinya jangan terlalu memikirkan haters lah ya. Kata netizen sekarang kan gitu, haters mah biarin lah ya.
haters berlalu aja, yang penting mah kita terus aja lurus. Ya, mungkin itu ya. Jadi intinya untuk mengatasi yang tidak suka sama kita, jalan aja terus. Selama jalan kita benar, jalan kita baik menurut kita, menurut orang lain banyak juga lebih baik kita, ya udah jalan aja terus. Mungkin itu ya. Apa yang harus dilakukan supaya tetap semangat untuk menjadi siswa yang keren? Nah, untuk menjadi siswa yang keren supaya lebih semangat itu satu, tentu saja lebih ke kuncinya itu motivasi. Ya, motivasi kalian sekolah itu apa? Ya, kalau hanya motivasinya untuk belajar saja, ya, Bapak kira kamu hanya akan berhasilnya mungkin di belajarnya saja, dan yang akan kamu ketahui unggul. Ya, motivasinya harus dirubah bahwa kamu ke sekolah itu untuk belajar dan bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri. Jadi belajar penting, tapi sosialisasi juga tidak kalah penting. Ya. Percuma kamu pintar tapi sendiri, karena tidak mungkin semua hal akan kita kuasai. Ya. Pasti butuh orang. Nah, ketika kamu pintar supaya lebih keren bagaimana nih? Ya tadi sosialisasi dengan orang lain. Ya, banyak-banyak bergaul. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya belajar ya belajar, ya. Waktunya olahraga. Intinya punya teman, dan punya teman itu bukan hanya di kelas saja. Kamu main ke kelas 8 ada teman, main ke kelas 9 ada teman. Dengan banyak teman seperti itu, ketika kamu punya tugas dari guru yang susah, kan kamu banyak teman, bisa bertanya, teh atau A, nu iya bagaimana A? Bisa nggak bantu bareng-bareng? Nah itu fungsinya dari sosialisasi. Bayangkan ketika kamu tidak punya teman, ada hal yang susah sendiri, akhirnya ke Google juga kan belum tentu juga, ya. Lebih enakan sosialisasi langsung dengan teman kita. Jadi untuk tetap semangat, intinya motivasi tumbuhkan dulu, bahwa sekolah itu selain belajar juga kita harus bisa bersosialisasi dengan teman, ya, untuk meningkatkan apa yang berada dalam potensi dalam diri kita. Ya, mungkin itu untuk ya. Terima kasih atas jawaban Bapak. Kami sangat puas dengan jawaban Bapak. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT. Amin. Bapak sangat menarik sekali diskusi ini. Namun sepertinya waktu tidak mencukupi. Ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, Bapak silakan menyampaikan closing statement untuk Sobat LT dimanapun berada. Ya, closing statementnya adalah satu, ya, kita harus bisa memperbaiki motivasi kita sebagai siswa, ya, bahwa sekolah itu selain tempat untuk belajar, juga sekolah itu adalah tempat untuk aktualisasi diri, untuk bersosialisasi juga, ya. Beberapa aspek penting itu jangan dilupakan atau jangan di nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi jalani secara bebarengan. Nah, kemudian selanjutnya cari-carilah teman yang baik tentunya, ya, teman yang untuk bisa dibagi untuk sharing tugas, sharing pelajaran. Kita harus mencari teman itu, dan juga jangan terbatas oleh kelas. Kita boleh berteman dengan kelas 8, kelas 9, boleh berteman dengan luar sekolah juga bisa, ya. Intinya dari semua ini, menjadi siswa yang keren itu adalah siswa yang bisa menghargai orang lain dan juga siswa yang dihargai orang lain, ya. Jadi keren dan baik dan disukai orang lain, ya. Jadi Bapak harap siswa-siswa SMPN 1 Cikalong ini bisa menjadi siswa yang keren, menjadi siswa yang baik juga, ya. Dan kerennya bukan hanya di tampilan, bukan hanya di penampilan, tapi juga di kepribadian, terutama di akhlaknya harus lebih bagus lagi. Karena Bapak yakin siswa SMPN 1 Cikalong ini sudah bagus, ya, sudah baik. Mungkin hanya beberapa saja, ya, tapi itu pun mungkin karena ketidaktahuan. Kedepannya kita sama-sama dengan guru akan menjadikan siswa ini lebih keren dan lebih disukai banyak. Ya, mungkin itu closing statement dari Bapak, ya. Terima kasih. Untuk para host juga Bapak mengucapkan terima kasih ini, ya, kelas 7 walaupun masih kelas 7 tapi semangat, ya. Kamu sekarang baru kelas 7, nanti kelas 8 akan lebih bagus lagi. Bapak yakin itu, ya. Lebih keren lagi intinya. Ya, terima kasih.
Terima kasih banyak Bapak atas materi yang Bapak telah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT dimanapun berada. Sobat LT, tetap semangat dalam belajar, oke? Ingat, let's learn together. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn together.